Welcome to Nakafa. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang sumber energi. Ya, energi-energi yang sumbernya ada di sekitar kita atau di bumi dan sekitarnya. Ya, jadi sebelumnya kalian udah tahu belum kalau misalkan di sekitar kita itu ada banyak sekali sumber-sumber energi yang punya cara kerjanya masing-masing. So, yang pertama bakal kita bahas adalah energi fosil. Di mana sesuai dengan namanya, fosil atau sesuatu yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Yap, kalian nggak salah dengar, kalau sumber energi ini berasal dari hewan atau tumbuhan yang mati dari jutaan tahun yang lalu. Hewan dan tumbuhan ini menjadi fosil dan terpendam di tanah selama jutaan tahun. Yang kemudian ternyata jutaan tahun setelahnya, ya seperti sekarang ataupun ratusan tahun yang lalu, itu menjadi sumber energi. Contohnya adalah batu bara dan juga minyak. Satu lagi juga ada dari gas atau minyak dan gas, migas. Ya, jadi batu bara, minyak, dan gas itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Yang mana sumber energi ini berasal dari tadi, fosil atau energi fosil. Batu bara dimanfaatkan manusia untuk kereta api. Dan juga, turns out, sampai sekarang pun masih dipakai untuk menjadi PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang mana memang dari sifat bahan bakarnya, yaitu batu bara, itu lebih stabil dan tidak cepat padam. Itulah kenapa pada PLTU kebanyakan masih menggunakan batu bara untuk memanaskan airnya dan uap untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian minyak tentu saja adalah untuk bahan bakar minyak ya, atau yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor. Kemudian ada gas LPG. Ya, energi fosil ini berasal dari jutaan tahun yang lalu. Yang mana artinya adalah ketika kita ingin membutuhkannya lagi, kita harus menunggu jutaan tahun lagi. Entah mungkin kita juga akan jadi fosil dan menjadi bahan bakar, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, energi fosil ini akan habis. Dan juga akan hilang. Karena kita pakai terus-menerus dan tidak bisa beregenerasi secepat itu. Itulah energi fosil. Kemudian, yang kedua adalah energi paling besar dan paling gratis yang dapat kita dapatkan adalah energi matahari. Energi matahari itu bisa kita dapatkan secara free atau secara gratis. Bisa kita dapatkan di mana saja, tapi nggak kapan saja, karena hanya di siang hari kita dapat matahari. Dan yang pasti, kita nggak perlu bayar pajak untuk menggunakan energi matahari. Kecuali energi matahari kita pakai untuk sebagai PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Yang mana, jika kalian ingin memasang PLTS sendiri di rumah kalian, maka kalian butuhkan izin. Izin dari pemerintah, dalam hal ini adalah PLN tentunya. Dengan berkembangnya zaman, tentunya energi matahari bisa menjadi energi pengganti untuk energi fosil. Karena sifatnya yang selalu ada dan juga dapat diperbaharui dan tentunya ramah lingkungan. Namun memang sayangnya, panel surya ini di Indonesia itu masih sangat jarang. Padahal di Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan cakupan yang sangat besar. Tapi karena cukup mahal, biaya awal yang harus dikeluarkan untuk membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang membuat energi matahari ini belum dapat diserap secara penuh oleh Indonesia dan juga dunia. Meskipun di beberapa tempat seperti pada lampu-lampu di pinggir jalan, itu beberapa sudah menggunakan panel surya di atasnya untuk menghemat listrik. Dan tentunya ketika kalian ingin menggunakan panel surya di rumah kalian, kalian harus izin terlebih dahulu kepada PLN selaku perusahaan listrik satu-satunya yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak, kalian bakal kena denda. Kemudian, energi yang selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir itu digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir ini tercipta dari reaksi fusi zat kimia. Jadi, zat-zat kimia di dalam tabung reaksi tersebut itu saling bertabrakan yang kemudian dari tabrakan-tabrakan tersebut mengakibatkan sebuah energi atau pergerakan yang kemudian dimanfaatkan sebagai PLTN.
PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana di Indonesia itu belum ada. Kenapa? Karena nuklir itu sifatnya kan meledak ataupun bertabrakan seperti itu ya. Dan energi nuklir itu biasanya menggunakan zat uranium yang sifatnya lumayan berbahaya. Jika kita tidak bisa mengontrolnya, maka bisa terjadi sebuah ledakan dan kawasan tersebut itu tidak bisa ditinggali. Itu adalah efek dari energi nuklir, seperti pada Godzilla. Godzilla itu memiliki radioaktif di sekujur tubuhnya, yang mana radioaktif ini berdasarkan dari zat-zat kimiawi yang jika dibiarkan terus-menerus itu akan berakibat pada alam sekitarnya. Seperti pada kejadian di bom nuklir Hiroshima, itu tempatnya itu tidak bisa dihuni selama beberapa tahun. Itulah efek dari nuklir. Apabila pembangkit listrik tenaga nuklir itu meledak, itu efeknya akan sangat berbahaya. Makanya di Indonesia sendiri belum berani untuk menciptakan energi nuklir. Selanjutnya ada energi angin. Seperti yang kalian tahu, angin itu berhembus dari yang memiliki suhu udara panas ke suhu udara yang dingin. Dan angin ini bisa kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai penggerak turbin pada kincir angin, yang kemudian disebut sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang mana bayu itu adalah nama lain dari angin. Namun, seperti halnya dengan energi matahari, sayangnya di Indonesia yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan punya banyak padang, tapi belum banyak pembangkit listrik tenaga angin, yang mana pemanfaatnya memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Yang pasti juga sama dengan energi matahari, biayanya cukup mahal. Yang biaya ini harusnya itu lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan energi fosil. Itulah kenapa di Indonesia sendiri sayangnya masih berfokus pada energi fosil dan tidak mau untuk berubah ke energi yang lebih terbarukan dan lebih ramah lingkungan seperti energi angin dan energi matahari. Lalu ada energi air. Energi air ini memanfaatkan deras dari air, yang mana arus air ini bisa terjadi pada sebuah air terjun. Meskipun ada juga yang menggunakan bendungan. Energi air ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan sebuah kincir air. Dan itulah kenapa pada energi angin tidak merupakan pembangkit listrik tenaga angin, tapi tenaga bayu. Karena huruf A-nya sudah dipakai di energi air, yaitu adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yang memanfaatkan energi gerak dari energi air yang jatuh kemudian mengenai dari kincir air yang nanti di dalam baling-balingnya itu terdapat generator yang menciptakan energi listrik dari energi gerak. Dan sama seperti energi angin dan energi matahari, di Indonesia masih jarang sekali yang menggunakan energi air untuk menjadi pembangkit listrik. Karena yang pasti biayanya cukup mahal dan membutuhkan AMDAL yang cukup susah. Lalu yang terakhir ada energi panas bumi. Seperti namanya adalah panas bumi, maka dari dalam inti bumi. Seperti yang kalian tahu, di dalam bumi itu memiliki lapisan-lapisan, mulai dari lapisan terluar yaitu kerak bumi, sampai lapisan yang terdalam yaitu adalah inti bumi. Yang mana di dalam inti bumi itu menyimpan sebuah panas. Yang panas tersebut bisa merambat melalui retakan-retakan yang ada pada bumi, yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia sebagai PLTPB atau pembangkit listrik tenaga bumi. Yang selain daripada pembangkit listrik, kalian juga dapat menemuinya pada hot spring atau pemandian air panas. Namun, yang pasti, energi panas bumi ini seharusnya bisa menggantikan peran dari energi fosil. Karena energi panas bumi, kita bisa ibaratkan sebagai kompor yang terus menyala dan kompor raksasa. Karena panas bumi ini selalu ada di dalam inti bumi. Dan energi fosil yang di sini adalah batu bara, itu tugasnya untuk memanaskan air. Alangkah lebih baiknya apabila energi panas bumi ini dapat kita manfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya bisa menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
So, itulah keenam energi yang mana sumbernya ada di sekitar kita. Ada energi fosil yang berawal dari jutaan tahun yang lalu, ada energi matahari yang bisa kita dapatkan dimanapun dan secara gratis. Ada energi nuklir yang powerful namun berbahaya, ada juga energi angin yang bisa kita rasakan juga dan harusnya bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Ada energi air yang juga selain untuk minum kalian, tapi juga dapat membangkitkan listrik. Dan juga ada energi panas bumi yang panasnya nggak sepanas kalau misalkan kalian ketemu mantan kalian udah gandengan sama temennya. Dan yang pasti, semoga di Indonesia itu pemanfaatan energi-energi yang terbarukan dapat segera diwujudkan dan dapat beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. So, apakah kalian udah siap untuk memasang PLTS atau panel surya di atap rumah kalian? Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye guys!